2006. The 2005 actually, the day we qualified for the. I saw a stat of something about Arsenal being like 200 and. Wow, ini sangat-sangat gila. Timnas Indonesia diperkuat 2 pemain bintang. Siapakah dia? Haaland dan Didier Drogba siap bela Timnas Indonesia. Ya, ini adalah kesempatan skuad Garuda untuk meraih juara Piala AFF dan Vivia Series. Tonton sampai habis ya, jangan dipotong-potong videonya, agar teman-teman semua paham isi videonya. Mantan Kapten Timnas Pantai Gading Didier Drogba mendorong para pemain sepak bola muda Indonesia untuk mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan, Drogba yakin para pemain akan mencapai segala mimpinya. Sejumlah pesepak bola top Eropa memiliki darah Indonesia, bahkan beberapa di antaranya mampu menorehkan prestasi gemilang di level klub dan juga timnas. Satu di antara pemain di benua biru yang memiliki karier mentereng adalah Nigel de Jong. Pria yang kini berusia 37 tahun tersebut memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Ambon. Selain itu, ayahnya berasal dari Suriname. Seperti diketahui, Suriname merupakan negara di Amerika Selatan yang sejumlah penduduknya merupakan keturunan Jawa. Meski memiliki darah Indonesia yang kental, Nigel de Jong lebih memilih membela timnas Belanda. Bersama tim oranye, de Jong mencatatkan 81 caps dan mencetak 1 gol. Prestasi terbaiknya bersama timnas Belanda adalah runner-up Piala Dunia 2010. Sama seperti Nigel de Jong, pencapaian terbaik Heitinga di timnas Belanda adalah runner-up Piala Dunia 2010. Darah Indonesia ternyata mengalir juga di tubuh Van Persie. Ex-pemain Arsenal dan Manchester United itu memiliki darah Indonesia dari sang nenek pihak ibu. Diketahui, nenek Robin Van Persie berasal dari Surabaya. Mengawali karir sejak 1991, Van Persie merupakan satu di antara striker top Eropa. Selama 19 tahun berkarir, Robin Van Persie sukses mendulang 272 gol dari 593 penampilan bersama Feyenoord, Arsenal, Manchester United, dan Fenerbahce. Dia juga berhasil mencetak 50 gol dari 102 penampilan bersama timnas Belanda. Sayangnya, Van Persie belum pernah merasakan gelar juara dengan seragam Belanda. Adapun di level klub, pria yang kini berusia 39 tahun tersebut merasakan 8 trofi juara. Nainggolan adalah pemain keturunan Indonesia cukup terkenal yang berkarir di Eropa. Ayah dari gelandang berusia 34 tahun itu berasal dari Sumatera Utara yang bernama Marianus Nainggolan. Raja yang lahir di Antwerp, Belgia, telah ditinggalkan Marianus sejak masih kanak-kanak. Kala itu, sang ayah memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Pada 2014, Raja sempat mengunjungi Indonesia. Pemain yang kini berseragam Antwerp tersebut mencari ayahnya dan coba memaafkan Marianus. Namun, bukan kasih sayang yang didapat Raja dari ayahnya. Perlakuan tak sopan malah diterima pemain yang memilih membela timnas Belgia tersebut. Saya pulang ke Indonesia pada 2014, saya ingin memberikan ayah kesempatan sekali lagi. Saya ingin bisa memaafkannya, tetapi dia mengabaikan saya dan malah meminta uang kepada saya. Jelas Nainggolan. Pria yang kini menjalani karir sebagai pelatih Rangers tersebut memiliki darah Indonesia dari kedua orang tuanya. Sang ayah, Victor van Bronckhorst, adalah keturunan Indonesia Belanda. Sementara itu, sang ibu, Franciane Sapulete, merupakan seorang wanita yang berasal dari Maluku. Meski memiliki gen Indonesia, Giovanni van Bronckhorst lebih memilih membela negara kelahirannya, Belanda. Memperkuat tim oranye dari 1996 sampai 2010, Van Bronckhorst menorehkan 106 caps dan mencetak 6 gol. Namun dia hanya mampu membawa Belanda menjadi runner-up di Piala Dunia 2010. Hal berbeda diukir Giovanni van Bronckhorst di level klub. Pernah membela Feyenoord, RKW Waalwijk, Rangers, Arsenal, dan Barcelona, dia berhasil meraih 15 trofi juara. After the World Cup 2022, who was a success. After the Asian Cup, It's only because he's this or that, but the amount of hours. no, this is boring actually. Sederet pemain sepak bola dunia yang ternyata keturunan Indonesia patut untuk diketahui. Siapa sangka, beberapa pesepak bola yang reputasinya diperhitungkan di Eropa ternyata berdarah Indonesia. Beberapa dari mereka yang masih muda sempat mencuri perhatian PSSI dan pernah akan direkrut untuk membela timnas. Sayangnya, para pemain keturunan Indonesia tersebut tidak pernah bermain untuk tim Garuda. Lalu, siapa saja pesepak bola dunia yang ternyata keturunan Indonesia tersebut?
Berikut adalah 7 di antaranya. Nama Emil Audero Mulyadi pernah menjadi sorotan jagat sepak bola tanah air beberapa waktu lalu. Ia adalah pemain yang lahir di Indonesia, tepatnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, pada 18 Januari 1997. Ayah Emil adalah Edi Mulyadi, sedangkan ibunya bernama Antonella Audero yang berasal dari Italia. Emil pernah dipanggil timnas Indonesia pada 2016, tetapi dengan tegas menolaknya. Emil Audero Mulyadi telah berkiprah apik dan berpengalaman membela sejumlah klub Eropa. Pemain yang kini membela Sampdoria itu sebelumnya telah beberapa tahun mengenyam pendidikan sepak bola di Akademi Juventus. Dia juga pernah membela timnas Italia di sejumlah kelompok usia. Jayden Oosterwolde merupakan pesepak bola muda yang memiliki darah Indonesia. Pemain berposisi sebagai bek kiri ini sejatinya lahir di Zwolle, Belanda pada 24 April 2001. Pelatih Sintayong pernah tertarik dengan Jayden Oosterwolde agar bisa direkrut untuk memperkuat timnas Indonesia U19. Namun, ajakan Sintayong itu dimentahkan begitu saja oleh sang pemain lantaran Oosterwolde lebih memilih membela timnas Belanda. Melalui agen saya sudah mengatakan saat ini saya fokus untuk membela timnas Belanda. Indonesia dan Suriname belum masuk pertimbangan saya. Saya selalu bermimpi untuk timnas Belanda dan saya sedang mengejarnya. Pemain yang satu ini mungkin cukup asing bagi fans sepak bola di Indonesia. Jairo Riedewald adalah pemain keturunan Indonesia yang sekarang berkarir untuk Crystal Palace di Liga Inggris. Jairo Riedewald memiliki darah Suriname dan Indonesia dari ayahnya. Sedangkan ibunya merupakan seorang yang memiliki darah Belanda dan Indonesia. Bek potensial 25 tahun tersebut telah memperkuat Crystal Palace sejak 24 Juli 2017 lalu setelah bermain dengan Ajax Amsterdam selama 4 tahun. Kemudian, ada mantan pemain John Heitinga yang juga keturunan Indonesia Belanda. Mantan punggawa timnas Belanda itu memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang lahir di Jakarta. Selain itu, kakek dari John Heitinga juga berasal dari Indonesia, tepatnya Belitung. Sebagaimana diketahui, John Heitinga sukses mengukir karier apik di benua Eropa dan sudah pernah membela sejumlah klub besar, antara lain adalah Ajax Amsterdam, Atletico Madrid, Everton hingga Fulham City. Pesepak bola yang kini berusia 38 tahun itu pensiun pada 2016 silam setelah membela klub yang membesarkannya, Ajax Amsterdam. Di urutan kelima ada nama Nigel de Jong yang juga memiliki garis keturunan Belanda Indonesia. Nigel de Jong memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Ambon. Sementara, Nigel de Jong diketahui dia berasal dari Suriname yang penduduknya terkenal merupakan keturunan Jawa. Namun, Nigel de Jong memilih menjadi warga negara Belanda. Sebelum gantung sepatu pada 2021 silam, Nigel de Jong pernah membela sejumlah klub besar Eropa seperti Ajax yang membesarkan namanya, Manchester City hingga AC Milan. Pemain yang satu ini juga tak kalah top dari nama-nama sebelumnya. Raja Nainggolan juga pernah membela sejumlah klub papan atas Eropa, khususnya Serie A seperti AS Roma dan Inter Milan. Raja Nainggolan memiliki darah Indonesia yang berasal dari ayahnya, sementara sang ibu diketahui asli Belgia. Salah satu legenda hidup sepak bola Belanda, Robin van Persie juga diketahui keturunan Indonesia. Ex-pemain Manchester United dan Arsenal ini memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Nenek dari ibu Robin van Persie adalah seorang berasal dari Surabaya. 4 pemain akan absen membela timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Keempatnya adalah Tom Haye, Shane Patinama, Asnawi Mangkulalam, dan Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA Series pada 23-31 Maret 2026 dengan peserta Timnas Bulgaria, Timnas Saint Kitts and Nevis, serta Timnas Kepulauan Solomon. Haye dan Shane tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia karena bakal menjalani skorsing selama 4 pertandingan plus denda 5.000 franc Swiss atau setara 108 juta rupiah yang dijatuhkan FIFA pada 5 November 2025. Keduanya dianggap menunjukkan perilaku tidak sportif terhadap ofisial pertandingan ketika Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Timnas Irak dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 12 Oktober 2025. Haye dan Patinama bersama manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit Manning asal Cina akibat insiden setelah pertandingan. Buntut sanksi dari FIFA itu, gelandang Persib Bandung dan bek Persija Jakarta tersebut bakal melewatkan 2 partai Timnas Indonesia di FIFA Series Maret 2026 dan FIFA Matchday pada Juni 2026.
Selain Hai dan Patinama, dua pemain berlabel Timnas Indonesia juga tidak tersedia untuk FIFA Series Maret 2026. Keduanya adalah bek Port FC di Riga Thailand Asnawi Mangkulalam dan gelandang AS Trencin di Liga Slovakia Marcelino Ferdinand. Keduanya baru saja menjalani operasi setelah menderita cedera. Asnawi harus beristirahat hingga akhir musim ini, sedangkan Marcelino sampai musim 2026. Asnawi telah absen setahun lebih dari Timnas Indonesia. Namun, kedatangan John Hertman sebagai pelatih bisa saja membuka kesempatannya untuk comeback ke tim berjuluk Garuda itu. Adapun Marcelino tidak menjadi bagian dari Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia pada Oktober 2025 karena cedera hamstring yang berkepanjangan. Erling Haaland baru-baru ini menjadi perhatian di media sosial. Hal ini terjadi setelah Manchester City mengalami kekalahan 1-5 dari Arsenal, di mana selebrasi khas Erling Haaland ditirukan oleh pemain muda Manchester City Miles Lewis-Skelly. Hubungan antara Erling Haaland dan Lewis-Skelly telah memanas sejak paruh pertama Premier League 2024-2025, di mana pada satu kesempatan Erling Haaland dengan nada mengejek bertanya kepada pemain berusia 18 tahun itu, "Siapa kamu?" tepat di hadapannya. Peristiwa yang terjadi di Inggris ini kemudian viral di Indonesia. Di kalangan pengguna media sosial di tanah air, muncul berbagai meme dan video yang menampilkan sosok pria yang mirip dengan Erling Haaland. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan di kalangan netizen, apakah mungkin Erling Haaland memiliki darah atau keturunan Indonesia? Untuk mengetahui lebih lanjut, It's only because he's this or that, but the amount of hours he... Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut. It's only because he's this or that, but the amount of hours he... Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Erling Haaland belakangan jadi sorotan di media sosial, sebab ketika Manchester City kalah 1-5 dari Arsenal, selebrasi yang biasa dilakukan Erling Haaland dicontek oleh pemain muda Man City, yakni Miles Lewis-Skelly. Erling Haaland dan Lewis-Skelly terlibat dalam perseteruan sejak paruh pertama Premier League 2024-2025. Pada momen pertama, Erling Haaland mengejek pemain 18 tahun itu dengan berkata, "Siapa kamu?" tepat di wajahnya. Apa yang terjadi di Inggris itu menjalar ke Indonesia. Di kalangan pengguna media sosial Indonesia, muncul beberapa meme atau video sosok lelaki yang mirip dengan Erling Haaland. Hal tersebut lantas menimbulkan tanda tanya. Lantaran ada dua sosok yang mirip dengannya, apakah Erling Haaland punya darah atau keturunan Indonesia? Erling Haaland dalam laga Liga Champions antara PSG versus Manchester City, Kamis 23/1/2025 dini hari WIB. Sumber informasi yang beredar menyebutkan beberapa hal yang dianggap sebagai bukti, meskipun sebenarnya cukup lemah. Salah satunya adalah fakta bahwa Haaland dan pemain sepak bola lain, Michel Bakker, yang memang punya darah Indonesia, menggunakan agen yang sama. Ini jelas bukan bukti kuat. Kemudian ada juga isu soal kemiripan fisik. Seorang pemuda Indonesia, Ibnu Muktiwijaya, sempat viral karena dianggap mirip Haaland. Namun kemiripan wajah saja jelas nggak cukup untuk membuktikan hubungan keluarga, apalagi keturunan. Apalagi nenek Ibnu Muktiwijaya saja diketahui berasal dari Belanda, bukan Indonesia. Selain itu, beredar pula kabar Haaland pernah mondok di Indonesia. Sayangnya informasi ini belum terverifikasi dan belum ada sumber kredibel yang bisa memastikan kebenarannya. Jadi kita anggap saja sebagai rumor yang masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Erling Haaland merupakan anak dari Alf Inge Haaland, mantan pemain Timnas Norwegia. Erling Haaland adalah anggota aktif Timnas Norwegia. Jadi berdasar pada aturan FIFA, dia tidak bisa membela Timnas Indonesia walau bisa dinaturalisasi. Erling Haaland secara terbuka mengakui kesalahan besar yang dilakukan dirinya dan sejumlah pemain senior Manchester City usai kekalahan menyakitkan dari Bodo/Glimt di ajang Liga Champions. Penyerang asal Norwegia itu bahkan menyebut hasil tersebut sebagai sesuatu yang memalukan bagi klub sebesar Man City. Manchester City bertandang ke Stadion Asmaira Norwegia pada Rabu dini hari dengan status unggulan kuat. Namun kenyataan di lapangan justru berkata lain, karena tim asuhan Pep Guardiola langsung kesulitan sejak menit awal pertandingan. Bodo/Glimt tampil agresif dan efektif, dengan Kasper Hoh menjadi mimpi buruk lini belakang City setelah mencetak 2 gol cepat dalam 25 menit pertama.
Gol-gol tersebut membuat tekanan besar menghantam tim tamu yang terlihat kehilangan kendali permainan. Petaka City berlanjut ketika Jens-Peter Hauge menambah keunggulan tuan rumah sebelum jeda babak pertama. Situasi semakin runyam setelah Rodri diganjar kartu merah. Tak lama usai Ryan Cherki mencetak satu-satunya gol hiburan bagi The Citizens dalam kekalahan 3-1 tersebut. Usai laga, Haaland tak bersembunyi di balik alasan apapun dan memilih tampil jujur di hadapan publik. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama beberapa pemain berpengalaman harus bertanggung jawab penuh atas hasil buruk tersebut. Saya memikul tanggung jawab penuh bersama Rodri, Gigio, Gina Donnarumma, Tijani. Kami pemain berpengalaman, ujar Haaland kutip dari Sport Bible. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi kita perlu lebih bertanggung jawab, karena pada akhirnya ini tidak cukup baik. Kita adalah Man City, kita tidak bisa terus-menerus kalah. Seharusnya tidak seperti ini, tambahnya. Secara individu, Haaland sebenarnya tengah menjalani musim impresif dengan torehan 26 gol dan 4 assist dari 31 laga di semua kompetisi. Namun kepulangannya ke Norwegia justru berakhir tanpa gol, memperpanjang catatan kurang tajamnya dalam beberapa laga terakhir. Saya tidak punya jawabannya. Saya bertanggung jawab karena tidak bisa mencetak gol. Saya hanya bisa meminta maaf kepada semua pendukung Manchester City, termasuk yang datang langsung ke stadion. Pada akhirnya, ini memalukan, ucapnya. Erling Haaland secara terbuka mengakui tanggung jawab atas kekalahan Manchester City saat takluk 1-3 dari Bodo/Glimt pada laga Liga Champions di Asmara Stadion, Norwegia Selasa malam waktu setempat. Striker asal Norwegia itu bahkan menyebut dirinya bersama 3 pemain senior City sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas hasil buruk tersebut. City yang datang dengan status favorit justru kesulitan sejak awal pertandingan. Tuan rumah Bodo/Glimt tampil agresif dan unggul cepat lewat 2 gol Kasper Hoh dalam 25 menit pertama. Situasi semakin sulit bagi tim asuhan Pep Guardiola setelah Jens-Peter Hauge menambah keunggulan tuan rumah untuk Bodo/Glimt. Manchester City sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Ryan Cherki, namun harapan bangkit langsung pupus setelah Rodri diganjar kartu merah yang memastikan City harus menyelesaikan laga dengan 10 pemain.